Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang membuat akun Quizizz.com, membuat soal di Quizizz, kemudian mengintegrasikannya dengan Google Classroom. Oke, langkah awal kita harus bikin akun dulu di Quizizz, buka browser, kemudian pada URL ketikkan quizizz.com, lalu muncul seperti ini. Saya sudah buka ya. Kemudian kita sign up dulu, registrasi, sign up. Oke, kemudian akan diminta seperti ini. Pilih lewat majunya lewat apa? Apakah mengetikkan email atau langsung sign up with Google. Kalau sudah punya akun Google, langsung ini saja, sign up with Google. Oke, proses loading. Nah, kemudian pilih akun yang akan digunakan. Saya pilih akun yang ini. Tunggu selesai proses. Oke, ini sudah muncul. Kita akan membuat kuis baru. Ini menemukan kuis, ini membuat kuis. Pada quizizz.com admin akan muncul seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya sudah punya akun, ketika masuk bisa aja ketiknya quizizz.com /admin. Menu ini profil kita, ini menambahkan kuis. Jadi menambahkan kuis bisa dari sini, bisa paling atas ini. Ini juga find a quiz, ini juga begitu, ada 3, bisa di sini, bisa ini, bisa ini. Kemudian my quizzes ini adalah untuk menemukan kuis yang sudah pernah kita buat. Nah, kalau sudah pernah membuat kuis, akan muncul di sini. Inilah kuis yang pernah kita buat. Kuis ini nanti bisa kita edit lagi, nanti kita berikan lagi ke siswa kita. Kemudian di menu reports, ini adalah untuk melihat nilai hasil kuis yang sudah dikerjakan. Ini masih kosong ya, karena belum ada yang mengerjakan. Ini masih kosong. Kemudian ini kita menambahkan kelas. Ya, kalau misalnya ingin membuat kelas, silakan dibuat kelas. Nah, kebetulan, misalnya kita membuat kelasnya, ya biar memudahkan. Jadi kita untuk mengkolaborasikannya dengan Google Classroom, maka kita buat import dulu kelasnya di sini, atau bikin kelas baru. Kalau belum punya kelas, tapi kalau sudah punya kelas di Google Classroom, tinggal klik ini import Google Class. Nah, lalu kita pilih. Saya misalnya pilih semuanya saja ya. Semuanya saya pilih jadikan saya masukkan di sini ya. Apakah request student to enter a golden email address? Nah, bagusnya sih siswa harus punya email. Ini centang saja, lalu kemudian save. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menghendaki semua, pilihlah satu-satu. Misalnya ini saja. Tapi sebaiknya udah integrasikan dengan semua kelas yang sudah dibuat. Klik save. Oke, akan muncul di sini. Inilah kelas yang terintegrasi dengan Google Classroom. Ya, ada. Jadi semua kelas yang pernah kita buat akan terintegrasi di sini. Kalau belum ada lagi, kalau misalnya mau nambah, ini silakan dibuat. Ya, seperti itu. Create a class, ini membuat kelas baru. Nah, itu kita buktikan, misalnya saya nambah lagi, misalnya ini kelas TCC GC 3 SGSI. Oke, klik. Nah, warnanya bisa diganti, temanya disesuaikan saja, misalnya warna apa yang mau dikehendaki. Katakanlah saya pakai warna ungu, enggak warna orange ya, warna khasnya ini bisa, atau warna kuning, bebas saja. Klik. Oke, tidak perlu ini copy lainnya, ya tidak perlu ya, diabaikan aja. Nah, kemudian karena ini belum ada siswanya, maka kita harus menambahkan siswa. Nah, yang sudah kita buat kelasnya itu otomatis siswa nanti pasti akan dapat notifikasi ya, kalau ketika kita mengirimkan soal. Kemudian selanjutnya kita membuat koleksi. Oke,
Ini koleksi yang sudah saya buat. Nah, menambahkan koleksi baru, misalnya ini kan sudah ada latihan soal, PTS, tugas. Misalnya ini saya hapus dulu semua, ya. Saya hapus dulu semua ya. Oke. Nah, kita buat baru. Oke, biasanya kalau belum buat akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau belum punya koreksi kita akan buat seperti ini. Jadi selangkah setelah kita membuat kelas, ya jadi pertama buat kelas dengan cara langsung saja ambil kelas dari Google Classroom. Ya. Oke. Kemudian kita buat koleksi, kembali ke menu koleksi, create collection, lalu beri judul. Misalnya tadi saya bilang latihan. Oke, langsung sebagai latihan. Kalau mau di publik ya klik aja publik ya, anggap aja dibuat publik, bisa di privasi. Setelah itu latihan berikutnya, koleksi berikutnya adalah ulangan harian. Ada lagi tugas. Warnanya nanti menyesuaikan ya. Oke, setelah ulangan harian, tugas berikutnya misalnya adalah PTS. Bisa jadikan di PTS kita jadikan sebuah games ya, menggunakan quizzes. Oke, sudah ada. Kembali ke quiz. Kita akan membuat quiz baru. Klik menu create new quiz. Ini saja bisa, atau yang ini sama saja. Misalnya nama kuisnya adalah pemahaman Google Classroom. Oke, materinya ini adalah tentang komputer. Ya, karena sesuai dengan Google Classroom kan temanya adalah subjeknya komputer. Klik next. Kita akan membuat ada banyak. Ini membuat multiple choice. Ini centang. Ini adalah isian. Ini kita membuat polling. Yang ini adalah pertanyaan terbuka atau isian. Kita akan membuat yang ini saja dulu. Multiple choice. Nah. Kan kalau misalnya apa namanya harus mengetikkan satu-satu, ini lumayan ya. Jadi kita mengetikkan soal itu bisa simbol matematika, bisa suara atau gambar, ya bisa ya. Suara atau gambar ini bisa ya. Image menambahkan. Jadi kita misalnya menambahkan suara di dalam soal itu bisa, gambar juga bisa, atau rumus matematika. Begitupun juga di pilihan jawaban, bisa gambar, ya, bisa rumus simbol matematika. Ini saya cancel saja. Kita akan membuat kuis menggunakan teleport. Nah, jadi sesuai dengan tema yang kita ketik akan muncul seperti ini. Bicara Google Classroom sudah muncul seperti ini. Ya, kita akan mencari misalnya kategorinya yang sederhana saja dulu. Oh, ini pakai bahasa apa ini? Kita cari yang ini ya. Kita cari yang bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Malaysia. Kita cari yang seyogianya mudah. Ini bahasa Inggris. Kita cari yang bahasa Inggris. Bahasa Indonesia atau saya sudah dapat yang soal bahasa Inggris. Artinya pretest Google Classroom. Nah, saya menghemat waktu, jadi tinggal saya ambil dari yang sudah ada saja. Bagaimana cara menambahkannya? Ini tinggal saja klik add. Muncul. Berikutnya question 2, add, cari lagi berikutnya, question 3, berikutnya question 4, question 5,
ada 10 soal, kita tambahkan semua, add. Ini lagi di add, di add, di add, add. Oke. Nah, oke, kalau sudah ini kita langsung tutup saja ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini sudah soal yang kita buat. Jadi membuat soal tanpa membuat soal. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kita membuat soal itu memanfaatkan soal kuis yang sudah dibuat orang lain. Dengan cara apa? Teleport, menemukan kuis orang yang sudah dibuat dengan tema yang sama yang kita buat tadi. Saya hanya menuliskan tentang Google Classroom, maka akan muncul semua tema yang berhubungan dengan Google Classroom ya. Lalu kita add yang kita butuhkan. Oke, ini sudah 10 soal. Lalu kita atur, kita edit ya. Klik ini waktunya misalnya kita atur. Nah, pilihan waktunya itu ada 5 detik, 10 detik, 20, 30, 45, 60 detik, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit. Jadi paling rendah 5 detik, paling lama adalah 15 menit. Nah, untuk soal yang sekiranya kategorinya itu adalah apa namanya, kategorinya adalah terlalu sedang, bisa kita atur misalnya satu soal katakanlah 60 detik lah atau 45 detik ya. Nah, kalau 60 detik berarti 10 soal 10 menit. Nah, gitu ya. Ya, kalau pertanyaannya gampang, kayaknya kita atur saja 45 detik. Nah, kemudian grade-nya kita atur ini saja. Dari yang kelas dasar sampai yang profesional. Nah, sudah. Ini publik. Kemudian ini bisa di bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris kita setting bahasa Inggris Indonesia. Ini Indonesia. Lalu ini gambarnya bisa kita rubah. Oke. Drop, kita cari gambar. Saya cari sesuaikan saja ya. Saya ambil gambar misalnya ini quizzes atau ini saja biar gampang, saya ambil ini aja lah. Oke, kemudian save. Oke, ini sudah jadi. Lalu kalau sudah ya, waktunya sudah kita atur 45 detik, bahasa Indonesia, setting publik, subjeknya komputer, kemudian tingkatannya adalah dari kelas 1 hingga profesional, maksudnya termasuk guru dan yang setara dengan intinya yang profesional ya. Kalau sudah, ini klik finish. Nah, ada 3 pilihan. Ini adalah dimainkan secara live. Artinya apa? Kalau live maka kita harus standby menjaga anak siswa kita mengerjakan kuis secara langsung. Kalau yang ini homework ya, itu dijadikan PR. Ini bisa kita atur berapa hari kita mau mengasih kesempatan siswa bisa mengerjakan. Yang ini adalah untuk latihan kita sendiri ya. Oke. Kita sudah, kemudian ini kalau sudah kita simpan dulu, save. Di mana simpannya? Di koleksi apa? Saya save di koleksi latihan. Oke, sudah, klik done. Ini apa? Untuk memudahkan kita mencarinya. Jadi pertama tadi kita membuat kelas, kemudian membuat collection ya. Kalau sudah registrasi. Lalu kita setting untuk jadikan homework. Klik itu. Kemudian kita batasi sampai tanggal berapa bisa dikerjakan. Misalnya ini sampai tanggal 19, saya pilih katakanlah sampai tanggal 21, sampai tanggal 21, 22 lah ya.
Nah, waktunya misalnya PM-nya itu saya atur sampai jam 4 ya. 4.45 PM. Jadi waktunya 4 hari 2 jam 1 menit dari sekarang. Kemudian klik ini mau dibawa ke kelas mana? Misalnya saya pilih semua kelas. Oke. Pilih semua kelas. Misalnya ini saya tulis semua kelas biar Oke, kelas yang tidak ada siswanya tidak bisa kita add ya, akan muncul peringatan seperti ini. Ya. Jadi ini belum karena memang ini kelas selanjutnya. Nah, terus ini diisi apa namanya tadi? Nama kuisnya adalah pemahaman Google Classroom. Oke. Nah, schedule-nya mulai kapan? Mulai sekarang saja. Nanti apa? Ini dideskripsikan. Misalnya ini, silakan mengerjakan kuis ini sebelum tanggal 20 berapa tadi kita setting? 22 April 2020 pukul katakanlah tadi pukul 14.16.00 waktu Indonesia Barat. Oke, mulai dari sekarang. Jadi begitu kita search di Google Classroom, siswa yang sudah tergabung di kelas otomatis akan dapat notifikasi pemberitahuan bahwa ada tugas yang diberikan ke kelas Google Classroom. Oke, klik next. Nah, kemudian kita atur ininya berapa kali percobaan yang bisa dilakukan oleh siswa. Misalnya apakah tanpa batas unlimited, jadi bisa berkali-kali. Misalnya karena ini sebagai latihan, saya kasih kesempatan 3 kali mengerjakan kuis. Jadi nanti yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Ini divalidasi only saja, kemudian ini di off kan. Power up-nya ini karena sebagai latihan, nggak usah diaktifkan. Timernya mungkin boleh diaktifkan ya. So ladder ini papan nilai dimunculkan, kemudian acak pertanyaan, acak jawaban, pakai musik, ada memenya ya. Kalau memenya mau dihilangkan, hilangkan saja. Misalnya ini memenya saya hilangkan saja. Oke. Kemudian klik assign game atau biasanya muncul situ host game. Ya. Oke, klik. Nah, kalau muncul seperti ini, maka otomatis dia sudah terintegrasi ke Google Classroom. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, ini sudah ada siswa yang masuk ya. Ingat, ini ada pemberitahuan bahwa ini ditugaskan ke 5 kelas. Kemana? Ke T2, kelas 7, kelas 8, CCGC 2 di kelas percobaan, di 8 matematika. Jadi menurut pengetahuan ya, mengetahui bahwa kuis itu sudah terkirim adalah lihat di sini, 5 kelas. Kelas apa saja, ini tampilannya. Akan muncul di kelas yang kita bagikan. Ya, berapa kelas kita bagikan tersebut akan muncul seperti itu. Untuk mengujinya benarkah sudah masuk, kita lihat. Buka Google Classroom, kemudian cari kelasnya. Nah, ini kelas, ini di kelas ini kita buktikan bahwa di sini sudah ada. Dia akan muncul di forum biasanya. Nah, ini dia. Mr. B memposting tugas baru melalui kuisis pemahaman Google Classroom. Nah, ini kita edit dulu. Maksudnya bagaimana? Editnya itu ditempatkan di topik mana? Saya mau sempatkan topiknya di evaluasi biar gampang. Nah, terus kok ada muncul 2, Mister? Apa maksudnya nih? Ini ada 2 pengertian. Ini dibuka di HP, yang ini adalah langsung ke web. Ya, jadi kalau sudah install aplikasi Quizzes, maka membukanya pakai link ini silakan. Kalau membuka yang ini, dia diarahkannya itu bukan ke kemana, langsung ke webnya, nanti masuk ke quizzes.com. Sementara yang ini adalah ke aplikasi yang terpasang di HP siswa. Oke, begitu ini klik simpan.
Ini jelas diberikan semua siswa, tenggat waktunya adalah Rabu 22 April 1645. Oke, sudah selesai. Judulnya seperti ini. Jadi langsung muncul ya. Dari yang kita tulis tadi di Quizzes langsung muncul di Google Classroom. Makanya disebut dengan mengintegrasikan Quizzes dengan Google Classroom. Klik simpan. Oke. Nanti bisa kita lihat di menu tugas. Untuk memastikan apakah kuis tadi kita sudah buat, kita lihat di topik evaluasi. Muncul di sini ya. Ini dia. Pemahaman Google Classroom. Kita lihat. Oke, jadi nanti peserta atau siswa mengerjakan yang mana, pakai HP atau pakai web. Nanti mau tanya, kok ada dua linknya, Mister? Yang mana yang betul ini? Ya, dua-duanya boleh. Silakan dicoba kalau tak percaya. Oke, begitu. Demikian yang bisa saya bagikan ya. Untuk melihat di tampilannya, quiz yang kita buat tadi ada di sini di My Quizzes. Ini dia, ya. Melihat di sini. Untuk melihat reportnya nanti di sini. Nah, ini belum ada yang mengerjakan sehingga nilainya belum ada. Kalau ini siswa sudah mengerjakan, maka nanti rekapnya akan muncul di kelas Google Classroom. Di mana nanti di sini? Coba lihat rekap nilainya. Akan muncul di sini. Di pemahaman ini. Ya. Muncul di sini nilainya. Oke. Ini semua rekapan nilai-nilai peserta atau siswa nanti akan muncul di sini. Apa saja tugas 7, tugas 6, tugas 5, tugas 4, tugas 3 dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir. Oke. Seperti itu cara mengintegrasikan Quizzes dengan Google Classroom. Yang jelas pertama registrasi, buka website quizzes.com, lakukan registrasi, kemudian nanti buat kelas, buat koleksi, lalu membuat soal. Membuat soal yang paling mudah adalah membuat quiz tanpa membuat quiz. Maksudnya kita manfaatkan menu mana ini, Find Quizzes. Ya, Find Quizzes. Atau di sini di Create New Quiz, berikan ketik judulnya ya. Ketik judulnya misalnya materi apa? Misalnya ilmu pengetahuan sosial atau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia lah ya. Misalnya gitu, bahasa Indonesia masuk di mana dia? World language. Ya. Klik next. Nah, langsung klik report aja. Otomatis nanti akan muncul. Ya, banyak soal, silakan diambil. Ya, silakan diambil. Oke, seperti itu saya sudah menjelaskannya. Mungkin Bapak Ibu silakan praktekkan. Ini saya kembali aja. Finish. Karena tidak jadi membuat ya. Ini nanti draft hanya berupa draft. Tadi kan udah jadi, kita delete saja. Ya. Tadi itu hanya mencontohkannya. Inilah rekapan kuis yang sudah saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di menu My Quizzes. Ingat, quizzes.com admin. My Quizzes, report, kelas, koleksi. Ini koleksi kita sudah ada. Latihan PTS. Latihan apa isinya? Baru satu kuis ya. Karena baru satu kuis yang kita buat. Yang kuis satunya belum dimasukkan di koleksi. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan Bapak Ibu, sahabatku semuanya dimanapun berada, silakan komen, subscribe untuk pengembangan video-video selanjutnya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.